Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 15 April 2021 dengan judul Mengubah Kita dari Orang Berdosa kepada Orang Saleh. Ayat inti, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Keterangan, Allah mengenakan pakaian kekuasaan. Ia dapat mengambil orang-orang yang mati dalam pelanggaran dan dosa, dan oleh Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mengubah tabiat manusia, memulihkan kepada jiwa peta Allah yang sudah hilang. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus diubahkan dari pemberontak kepada hukum Allah menjadi hamba-hamba dan rakyat yang taat kepada kerajaannya. Mereka itu dijadikannya semula, dihidupkan kembali, disucikan oleh kebenaran. Dunia harus melihat Allah pada pengikut-pengikutnya. Hidup dan keadaan bakal dinyatakan melalui orang-orang yang satu dengan Allah dalam Kristus. Adalah hak istimewa kita memiliki roh terang dan pengetahuan, yakni hikmat sorga. Semua orang yang memiliki roh ini, dalam kedudukan apapun mereka itu boleh ditempatkan. Pekerjaan yang tertinggi ataupun yang terendah, dalam pekerjaan mereka akan menyatakan kuasa terang dan pengetahuan ini. Kita memandang Dia terus-menerus yang telah menghidupkan di antara manusia suatu kehidupan penurutan yang sempurna. Makin dekat kita memandang Dia, semakin hampir sama kita menyerupai Dia dalam tabiat, dan makin lebih besarlah efisiensi kita dalam bekerja untuk orang lain. Kita akan diangkat jauh di atas segala ujian dan kekacauan hidup ini. Diri harus disembunyikan, Kristus sajalah yang harus nampak, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Sorga harus mulai di atas dunia ini. Kalau umat Tuhan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, mereka akan menyadari bahwa panji-panjinya atas mereka ialah kasih, dan buahnya akan manis kepada selera mereka. Mereka akan menjadikan suatu sorga di dunia ini yang di dalamnya mereka bersedia untuk sorga yang di atas. Setiap orang yang menerima Kristus oleh iman yang hidup mempunyai suatu hubungan yang hidup dengan Allah. Ia membawa sertanya suasana sorga, yakni anugerah Allah, suatu harta benda yang dunia ini tidak dapat beli. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di sorga, engkau mestilah lebih dahulu seorang saleh di dunia. Saudaraku yang kekasih, Kristus telah mengampuni dosa kita. Ia telah memulihkan kita dan melayakkan kita menjadi benar di hadapan Allah. Marilah kita hidup saleh di dunia ini, karena mereka yang hidup saleh di dunia ini akan juga menjadi saleh sampai dalam kerajaan sorga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah sumber kehidupan, Allah yang mengampuni dosa-dosa kami dan mengubah kami dari yang berdosa menjadi orang saleh. Kami datang bersyukur atas berkat kehidupan di pagi hari ini. Dan saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kami sepanjang hari ini. Ketika kami bekerja, ketika kami mengadakan perjalanan dan urusan hari ini, kami aman di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Inilah doa kami. Melalui nama Yesus kami telah berdoa. Amin.